Halo sekalian, lagi di malam hari ini tanggal 16 Agustus 2023 Amin 1 kita akan merayakan HUT RI ke-78. Nah, teman-teman sekalian, malam hari ini orang yang saya boleh katakan sangat merdeka. Karena sebentar kita akan menggali banyak hal soal ia sangat merdeka dalam berkarya itu. Pak Melky Kolibaran. Melky, Selamat malam. sudah hadir di rumah ini Terima kasih. untuk secara ini saya mengundang hadir ini untuk boleh karya. Teman sekalian, dengan pertanyaan pertama ini, Bapak Melky, saya dengar-dengar Bapak Melky ini sebenarnya dulu itu ada seorang pegawai negeri sipil, seorang PNS, dan kemudian memilih di PNS. Ini yang buat saya penasaran sampai apa seimajinatif itu ya. Sudah ada dalam zona nyaman, tapi memilih kemerdekaan di luar dari zona nyaman PNS ini yang saya mau tahu ini alasannya apa sampai Pak Melky PNS ini saya ingin tahu pertama itu dulu. Oke, terima kasih. Benar, saya dulu PNS. Benar tuh teman-teman. Saya waktu itu ikut di Departemen Agama tahun 1994. Dan lulus, dapat SK, dan sempat bekerja di Departemen Agama Kabupaten Flores Timur, ditempatkan sebagai guru di Loma 2 dan 3 Katik-Katik di Balun, sambil pas kusupan Larantuka. Oke, oke. Dan saya menikmati, jadi bekerja seperti biasa, mengajar dan lain-lain. Status PNS, dapat gaji dari pemerintah, saya rasa tidak ada beda. Tidak ada beda. Ini hanya dari gaji dari negara. Kemudian saya berpikir bahwa pekerjaan-pekerjaan seperti ini saya bisa kerjakan, jalani dengan bebas, jam saya bisa atur sendiri, dapat uang yang dimaknai sebagai gaji. Sederhana saya pikir begitu. Dan kedua, karena saya punya idealisme. Idealisme saya adalah bahwa saya, apa yang saya miliki dari kesempatan yang saya miliki, itu saya akan melakukan apa saja secara bebas, tetapi kemudian di sekitar saya akan tumbuh, hadir orang-orang lain. Orang lain. Jadi ya, around me. Jadi bagaimana menghadirkan para pemimpin dalam konteks yang luas di sekitar saya. Ya kalau di PNS kan itu saya bisa lakukan. Beda cuma di situ. Bahwa hidup ini kita butuh ekspresi, dan kemudian ada uang untuk hidup, namanya gaji, dan di PNS saya alami. Tapi saya tidak bisa membuat ruang atau menghadirkan sebuah ekosistem secara merdeka bebas di mana orang-orang bisa bersama-sama. Itu tidak. Oke, baik, Bapak Melky. Bapak Melky sampaikan bahwa kemudian keluar dari PNS dan bisa memberi pengaruh di lingkungan sekitar, bahkan melahirkan pemimpin-pemimpin di lingkungan masyarakat. Nah, saya penasaran nih, Bapak Melky. Setelah SK pemberhentian dari PNS, meninggalkan zona nyaman yang menerima gaji negara tadi, Bapak Melky buat apa? hari pertama PNS. Jadi pertama begini, Ke kebun atau SK pemerintah itu saya tidak pernah mengharapkan. berapa ya? Tahun 96 tidak salah itu. 96. Jadi apa durasi nih jadi PNS? Jalan. Tahun. Oke, lanjut. Bilang saya di kantor.
sendiri. Nah, lalu saya pulang. Memang dikasih pandangan-pandangan waktu untuk pikir baik-baik. Dan saya pulang. Sebut surat. Judulnya mengundurkan diri dari PNS. Bukan permohonan. Kalau permohonan kan nanti ada alternatif. Pas menunggu, kan baru saya keluar. Tapi ini pernyataan berkeputusan ada pada saya. Dan keputusan pada orang. Jadi saya buat surat pernyataan untuk mundur dari PNS. Dengan berapa poin? Antara lain poin paling akhir itu saya tulis bahwa dengan demikian maka segala hak dan kewajiban selama ini sebagai PNS saya tanggalkan. Lalu saya serahkan surat itu, kirim ke Dirjen Bimas Katolik Jakarta, ke Departemen Agama di Kupang. Lalu saya mulai besok saya tidak masuk kerja. Dan ketika saya dihubungi untuk pulang dulu karena masih menunggu surat keputusan, saya bilang saya tidak tunggu itu karena saya buat keputusan sendiri. Bahwa kapan-kapan baru surat itu datang bahwa saya resmi berdiri dari PNS. Oke. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Melki? Aktivitas apa? Setelah tidak lagi terima gaji dari PNS ini, lalu aktivitas apa? Harus ada pendapatan di aktivitas apa? Saya koresponden di Guandian dan di itu tiap hari Minggu dan tulisan muncul omong target menulis. Kalau saya saat itu punya gaji 125.000 waktu itu, tanah beras kilo. Saya punya target mesti 1 bulan saya dapat 200. LNS kemana-mana. Di Dian, Mingguan Hidup, UK, Asia, dan juga beberapa pendek yang bahkan saya bisa terima sampai 500.000. 3 kali lipat dari gaji PNS. Jadi dalam konteks kemerdekaan, saya main merdeka. Saya beda gaji itu akan keluar untuk mencapai target. Dan saat itu saya jalani seperti menulis, kemudian teman-teman yang juga ikut menulis kita diskusi. Hidup, malah lebih hidup. Dian di Biru Dian. Saya berminggu-minggu, saya hidup di sana dengan mereka. Diskusi, bahkan mereka selalu bertanya, kayak mau menulis feature, itu bagaimana caranya? Saya bilang, tidak ada teori untuk kamu, mari kita jalani dulu. Jadi ada undangan, kami turun liput sama-sama, pulang lalu bagi tugas, mau siapkan ini, menulis begini, lalu sama-sama pasang nama semua di itu. Dikirim, ada juga tuh. Saya sering bertemu. Dan masih banyak lagi, saya lupa nama mereka. Baik. Dan saya lagi betul itu. Jadi meninggalkan dunia PNS, tapi kemudian imajinasinya itu melalui dan bagaimana mempengaruhi orang di sekitarnya, tadi juga sudah diceritakan itu. Nah, memberikan yang kemudian pada mengkerucut bahwa memang untuk keluar dari PNS itu sungguh merdeka. Bagaimana LSM yang saat ini kalau disebut Melki Kolipan itu sungguh kan diri untuk dan
tadi dikatakan di awal tadi, kita juga bahwa kemudian masyarakat sangat diberdayakan hidup dari potensi, dari keterampilan dalam keterbatasan, tapi dia bisa hidup, bisa makan dari hasil keringatnya sendiri. Ini saya dan juga mungkin pemirsa penasaran mendengar cerita yang tentunya, tapi yang terbaik mungkin bisa dipadatkan. Masih mendermakan diri untuk LSM itu, mungkin Pak Melki. Ceritanya begini, ya, last to the point. Waktu itu tahun 95 itu ada LSM di Larantuka namanya Cinesa. Cinesa. Cinta Indonesia. Nah, Yayasan Cinesa itu punya Vian Burin. Dia bekerja sama dengan Oxfam. Membuat kegiatan di Flores Timur itu latihan jurnalistik untuk orang-orang LSM di Wisma Emmaus. Iya. Saya diminta untuk membawa materi tentang menulis feature. Untuk jadi tetap pintu masuknya menulis tadi. Para aktivis LSM itu ada Alex Longinus yang mantan Bupati Sika. Dari Kupang ada banyak. Mereka itu sudah aktivis LSM lah. Sudah jalan jauh, Dan saya ketemu mereka di situ. Saat saya kasih latihan tentang menulis feature itu, ketemu dan mereka banyak bercerita tentang dunia LSM. Lalu saya cari referensi. Ini juga satu jalan untuk melahirkan orang-orang baru di sekitar, seperti yang saya harapkan. Lalu saya tanya, bagaimana cara buat LSM? Mereka cerita, sudah. Lalu dari uang yang ada, bikin akte notaris, jalan saja. Jadi dari situ kemudian bentuk Pak Melki bentuk ke YPPS itu. Tahun 97. Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial. Jadi Jadi begitu ketemu teman-teman itu, saya mulai jalan. Jadi sambil menulis, meliput berita, tapi juga mulai melirik dan terlibat dalam kerja-kerja pemberdayaan masyarakat. Aktivitas waktu itu terpusat di rumah atau sudah langsung punya gedung sendiri begitu atau rumah sendiri? Kalau mau bilang rumah, pondok. Nah, ada rumah tinggal saya yang sederhana dan di situ tepatnya. Jadi tiap hari ke desa liput, lalu ke desa para petani. Jadi bukannya mewawancarai mereka, tapi menganalisis bersama mereka. Problem apa yang mengalami di desa, lalu jalan keluar apa, sekarang mau buat apa. Akhirnya ini kira-kira yang begini bisa dilakukan selain menulis. Nah, lalu terkonek dan teman-teman LSM tadi, sehingga bentuk yayasan supaya resmi, jalan bentuk yayasan. Jadi kan Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial tahun 97 sebagai pendiri, kemudian mengajak teman-teman uang maksi, tanpa uang. Memang kerja-kerja inovasi Jadi itu. waktu itu kami dulu ngobrol, dari mana kita dapat uang untuk LSM ini jalan. Bisa disebutkan beberapa nama yang waktu itu ada dalam lingkaran? Ada 2 orang, Thomas Uran yang sekarang pimpin Yayasan Ayu Tani Dohokeng, dan Korsake yang punya komunitas kreatif di Lembata. Kami tiga. Kami diskusi tentang modal apa yang kita miliki untuk mengembangkan LSM ini, membesarkan LSM ini. Kami kemudian berkesimpulan bahwa dari analisis macam-macam, kan buat analisis, pertimbangan sana sini. Lalu kami putuskan menuliskan bahwa modal utama YPPS adalah 2 kata. Ide dan gagasan. 2 kata itu. Penjelasannya bukan uang. Uang bisa kita dapatkan kalau kita punya ide dan kita punya gagasan. Ada uang, tapi tanpa ide, tanpa gagasan, uang ini bisa bermasalah. Karena itu kerja kami adalah bagaimana memproduksi ide, memproduksi gagasan, dan kemudian melempar itu ke publik untuk kita bekerja. Kami cuma 1 tahun. 1 tahun jalan, dan akhirnya ide ini menyebar kemana-mana. Datanglah mitra-mitra mau bekerja dengan kami. Karena mereka tertarik dan kami punya ide dan gagasan. Seperti itu. Menarik sekali. Oke. Bapak Melki,
yang paling Bapak Melki ingat dalam apa ya, proses panjang mendampingi masyarakat yang mereka punya masalah bisa keluar dari masalah dengan solusi-solusi yang dihadirkan soal ide dan gagasan tadi, yang masih sangat diingat berkesan itu apa? Masyarakat di mana, dalam pendampingan apa, dan mereka bisa terampil apa seperti itu? Memang banyak sih, tapi mungkin satu dua yang terkenang gitu. Membahagiakan kami, saya waktu itu adalah bagaimana orang bisa bicara. Oh, berbicara tentang dirinya, tentang hak-hak dia. Pada masa itu ujung Orde Baru. Iya. Ujung Orde Baru, Pak Maksi. Iya kan 97, 98. Masa sangat kuat itu orang masih kegelisahan masyarakat tentang represi Orde Baru waktu ya, dan tanda petik represi. Dan satu hal yang kami temukan adalah masyarakat itu punya hasil pertanian itu harganya tidak terlalu bagus. Oh, di pasaran. Lalu kami juga tidak kasih solusi, diskusi apa sehingga harga turun. Jadi omong kualitas. Dan kemudian yang kedua adalah soal akses pasar. Itu petani bilang bahwa kami nih kalau pergi jual kain punya Jamu Mente itu harga itu ditentukan oleh pembeli. Tengkulak. Lalu saat kami terima uang dan mau beli gula pasir misalnya, harga gula pasir pun ditentukan oleh pembeli. Jadi kita ini tidak bisa menentukan. Lalu idenya ya perbaiki kualitas. Karena kalau kualitas sudah diperbaiki, maka kamu bisa menentukan harga. Dengan percaya diri. Lalu ada satu yang berkesan juga adalah di Lewotana Ole. Solor. Di atas gunung itu. Saya pernah sampai. Jadi waktu saya dengar bahwa ada SD di situ, sekolah dasar Katolik, tapi yang ada pohon beringin depan tuh. Tapi tidak ada guru. Tidak ada guru. Iya. Jadi saya pergi jalan kaki dari tahun 96 tidak salah itu, atau 97. Jalan kaki dari Ritabang, lihat kebun-kebun, naik ke gunung itu. Dan pertama kali saya sampai di tempat itu. Lalu di situ ada kepala dusunnya, kami ngobrol, saya tanya, benarkah ada sekolah di sini yang tanpa guru? Ada guru Pak, tapi guru kami bayar saja. Kami punya orang yang mungkin tamat SMP, SMA dulu atau SPG, tapi tidak kemana-mana dan mereka mengajar. Dan menariknya itu gaji mereka itu dikasih dengan tenaga. Kami kerja di kebun untuk dia hidup. Sama kalau di negara ini ada satu sekolah, jalan, ijazah diakui tapi tidak ada guru. Lalu kepala dusun bilang, bagus kalau kita diskusi kampung saja ya. Saya undang warga, kami 2 hari bikin analisis sosial. Saya pandu ansos di kampung itu tentang sekolah ini yang dikelola masyarakat sendiri tanpa ada guru. Jadi soal hak dan kewajiban sebetulnya yang mau kami analisis. Jadi kewajiban orang Lewotana Ole sebagai warga Indonesia itu mereka lakukan apa saja kepada negara. Membayar pajak, menjaga ketertiban, menjaga kawasan hutan itu kewajiban mereka dan mereka lakukan. Hak mereka dapat dari negara itu apa? Kita coba hitung. Apa yang dalam bentuk pembangunan fisik yang kamu dapatkan? Jalan juga tidak ada. Listrik. Bantuan juga tidak ada. Sekolah pun mereka kelola sendiri tanpa ada guru. Tidak ada. Jadi kita simpulkan bahwa ini kamu punya bukan untuk negara secara tidak langsung, tapi hak kamu, pendidikan, kesehatan itu kurang diperhatikan. Karena apa? Apa alasannya? Dan mereka berdiskusi. Alasannya apa? Mereka bilang, kami terlalu di gunung, orang tidak kenal kami. Lalu ada solusi. Kita turun ke pantai kah? Oh tidak harus turun. Ada yang tidak harus turun. Biar kita di gunung tapi kita bisa bersuara, orang dengar kita. Harus bersuara. Kata kuncinya. Duduk, rumuskan. Suara apa yang harus kamu sampaikan? Dari gunung ini supaya orang tahu bahwa kamu ada. Lalu kumpul semua warga, bikin tim, dari perwakilan tokoh adat, pemerintah, itu dusun, orang muda, perempuan, lalu susun satu surat.
surat dikirim ke Bupati Flores Timur, tembusan ke Dinas Pedanka, ke Yaper Suktim. Isinya itu ya analisis tadi. Kita punya hak, kewajiban, dijelaskan semua. Dan karena itu maka kami minta guru. Dan yang kedua, kalau belum diberi guru maka kami menyampaikan supaya pajak di kampung yang kami kumpulkan dalam setahun 750.000 waktu masih ingat. Totalnya itu kami kumpulkan tapi kami tidak store ke negara. Kami pakai untuk membayar guru honor. Tim itu hantar ke kabupaten, ke Pak Bupati, ke Dinas Pedanka, ke Yaper Suktim. Kemudian satu guru diangkat taruh di situ. Luar biasa. Sebetulnya masyarakat tuh bisa omong sesuatu tapi mesti dengan analisis. Bukannya teriak saja. Tidak ngambang. Iya. Dan harus dibantu. Untuk mereka bisa merumuskan dan baik permasalahan mereka dan menyampaikan dan baik. Jadi Bapak Melki, mereka ini kan bagaimana pendekatan, bagaimana bahasa yang digunakan. Itu kan benar-benar harus disesuaikan dengan masyarakat. Kan soal latar belakang pendidikan juga mungkin masih terbatas. Ada yang mungkin bahasa Indonesia tidak bisa, tidak fasih. Wah, konsep pendekatannya itu kita harus berangkat dari konsep masyarakat, konteks masyarakat. Jadi menggunakan cara pikir mereka, bahasa mereka, kebiasaan mereka, tapi keluar dengan hal-hal baru. Kerja pendamping sederhana sebetulnya. Kerja pendamping pemberdayaan masyarakat sederhana. Itu karena kita mengapresiasi mereka, jadi pendapat mereka harus didengar. Mulai sesuatu dari yang mereka miliki, dari yang mereka pikirkan, kemudian dibantu bersama-sama untuk keluar ke hal yang lebih luar biasa. Baik Pak Melki, ini tersisa 2 pertanyaan terakhir. Dari aktivitas bersama dengan masyarakat, pergumulan dengan masyarakat, mendapat banyak hal dari masyarakat, kita memberikan pembelajaran, tapi juga kita sambil belajar. Lalu tentu kita tidak sendiri, kita punya jejaring. Juga mungkin ada momentum-momentum di tempat lain yang kita juga belajar di sana dan bawa pulang ke daerah. Nah, Bapak Melki memang kalau menghitung semua pasti banyak sekali. Tapi kira-kira daerah-daerah mana yang kota-kota mana baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang pernah Bapak Melki kunjungi dan itu menarik, hal inovatif yang telah tumbuh di daerah mereka, telah tumbuh di kelompok atau komunitas ini. Itu Bapak Melki temukan di mana? Apakah Bali, Jakarta, Jogja, Irian, atau mungkin di luar negeri? Bisa diceritakan 1-2 sampel begitu. Umumnya yang saya temukan itu secara umum ya. Jadi di komunitas atau masyarakat yang situasinya jalan normal-normal, itu masyarakat tidak terlalu menunjukkan inovasi dan kreativitas. Tapi di tempat-tempat yang tantangan, itu yang membuat orang kreatif. Dan satu yang saya temukan adalah komunitas-komunitas masyarakat adat di Kalimantan, di Papua, juga di Sumatera, yang bergumul dengan pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. Berhadapan dengan perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan atau mengelola sumber daya alam. Dan itu yang membuat mereka bagaimana mempertahankan tanah adatnya mereka, lalu mereka berorganisasi, berinovasi untuk lakukan ABCD. Dan sudah belajar bahwa memang masyarakat yang kalau hidup tanpa tantangan itu tidak akan berkembang. Nah, di tempat-tempat yang sebut tadi itu muncul kelompok masyarakat adat untuk mendorong ke Pemda pada peraturan daerah tentang perlindungan hak-hak mereka. Karena mereka berhadapan dengan pihak lain yang kurang lebih membuat mereka tidak aman. Dan di sektor itu biasanya perusahaan-perusahaan besar, pertambangan, tanah, dan seterusnya. Itu yang Bapak Melki temukan ya? Jadi masyarakat yang dinamis, itu ada tidur. Tapi tidak boleh kita menciptakan tantangan. Itu namanya agitasi dan provokasi. Tapi yang adalah bahwa bagaimana masyarakat punya sesuatu, kita analisis supaya dia sendiri bisa melihat secara terang masalah dia. Bahwa hari ini kami punya penghasilan, hari ini air kami tercemar. Kenapa? Kita bantu dia untuk bikin analisis.
yang membuat dia terang, sehingga melakukan sesuatu berinovasi, sosialika atau pengembangan sumber daya itu berangkat dari dia paham secara benar tentang konteks yang sedang dihadapi. Baik, menarik. Baik Pak Melki, ini pertanyaan terakhir, closing ini. Tentang orang muda. Tentang akan dari tahun ke tahun. Bapak Melki menjadi PNS usia muda, keluar dari PNS di usia, mengenal dunia LSM, dunia menulis di usia muda, dan sampai hari ini tetap tampak muda dengan karya-karyanya. Saya lihat sudah punya gedung sendiri, sudah punya kantor sendiri, setiap hari itu selalu ada aktivitas. Dari kelompok-kelompok masyarakat datang belajar, banyak dari luar juga yang datang belajar ke sini. Apa pesan ke orang muda dalam merdeka dan juga iklim Flores saat ini? Itu yang saya ingin dari Pak Melki itu. Satu hal yang saya lihat di orang muda itu, saat ini orang muda terdidik kalau pulang sekolah itu masih banyak yang berpikir untuk mencari kerja. Memang ada lapangan pekerjaan yang menyerap, maka orang akan masuk. Tapi masih kurang sekali orang muda yang berkreasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, akhir-akhir ini mulai muncul. Pada masa kami itu tidak ada. Kurang. Jadi orang muda waktu berpikir untuk bagaimana terserap di sektor-sektor formal. Jadi PNS dan seterusnya. Karena memang situasi waktu beda. Sekarang itu banyak sekali peluang terbuka. Yang dibutuhkan adalah inovasi dari orang muda. Lalu tanggung jawab negara, pemerintah daerah, itu menolong mereka. Bukan menyuap. Sehingga orang muda sendiri punya skema untuk melakukan sesuatu bagi daerah ini, bagi hidupnya. Tapi juga dari negara, pemerintah daerah juga mesti menolong. Tapi tidak harus menyuap. Skema bantuan itu mesti dikelola ulang sehingga tidak menjadi bantuan. Ya kita punya pengalaman kalau orang muda dibantu itu dari 10 mungkin 1 yang berhasil. Ya, karena tidak semua orang itu punya jalan untuk melakukan itu, tapi karena diberi maka dia terima. Kalau yang kedua itu orang muda saat ini itu bagi saya itu jaminan masa depan bangsa sudah ada. Dari segi jumlah itu banyak. Berpendidikan oke, di Flores Timur. Lalu mulai ada inovasi untuk muncul kelompok-kelompok orang muda. Jadi saya kira ke depan tidak kesulitan bagi orang muda. Saya optimis. Zaman akan membesarkan orang. Dengan tantangan. Hanya kadang kita terlalu cemas. Zaman akan membesarkan orang. Jadi saya dan orang muda saya selalu optimis. Orang muda pasti menemukan jalannya sendiri. Jangan terlalu diatur lah. Luar biasa Pak Melki. Terima kasih banyak sudah berbagi di waktu yang memang terbatas, tapi ada banyak hal yang boleh kita petik. Teman-teman sekalian pemirsa di rumah, menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, sosok Pak Melki ini luar biasa. Dia memberikan satu contoh, tapi bukan yang keluar dari PNS. Iya. Begitu ya Pak Melki ya. Jadi PNS bukan buruk. Iya. Buruk. Mengabdi bagi negara juga. Tapi memang di pikirannya, di ide, imajinasinya itu ada ruang yang ia ingin memberi lebih luas lagi dunia ini. Bagaimana sudah diceritakan tadi, mampu membangun komunitas masyarakat untuk banyak hal. Tadi soal bagaimana bisa berbicara tentang dirinya, tentang dirinya. Mereka paten untuk mencari jalan keluarnya. Terus yang kedua juga tadi diceritakan ya, bagaimana saat berada di luar dari mereka menemukan bagaimana masyarakat itu dapat diadvokasi, bisa pertahankan sumber daya yang mereka miliki. Sangat inspiratif. Teman-teman sekalian, orang muda agak menukar bagaimana banyak orang muda terdidik
muda yang saat ini yang lebih banyak ke arah mencari pekerjaan, bukan menciptakan pekerjaan. Ini menjadi satu tantangan. Mudah-mudahan teman-teman sekalian yang orang muda terdidik saat ini sedang dalam jalan mencari pekerjaan, rubah haluan untuk menciptakan pekerjaan. Terima kasih banyak. Merdeka. Merdeka. Terima kasih juga Pak. Iya, terima kasih. Hey.